Baik, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan proses pembentukan kebijakan komunikasi. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi atau bisa bagaimana proses pembentukan kebijakan komunikasi itu ada di Indonesia. Nah, yang paling penting bahwa mata kuliah hukum dan kebijakan komunikasi ini adalah sebuah studi atau penelaahan tentang bagaimana keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang yang berkaitan dengan persoalan komunikasi. Ya. Nah, nanti saudara silakan mengidentifikasi permasalahannya, lalu membedahnya dan menganalisisnya, serta buatlah kesimpulan tentang bagaimana kasus-kasus yang terjadi, terutama kaitannya dengan keberadaan kebijakan komunikasi yang ada di Indonesia. Nah, caranya yang digunakannya adalah yaitu dengan menganalisis kebijakan komunikasi dengan bagaimana menganalisis kebijakan yang positif yang berlaku di negara kita ataupun di suatu daerah, ya. Karena kebijakan komunikasi informasi antara satu daerah dan yang lainnya itu ada yang sama, ada pun yang berbeda. Lalu analisis secara normatif, ya. Nah, jadi normatif itu adalah bagaimana penilaian tentang apa yang seharusnya tertuang dalam kebijakan komunikasi. Seperti contoh kasus Prita Mulyasari yang sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa ada hal yang mengganjal ataupun yang merusak rasa keadilan yang terjadi sehingga direvisilah Undang-Undang Keterbukaan Informasi tersebut. Ya. Nah, maka kebijakan komunikasi itu merupakan kebijakan publik. Oleh karena itu, maka kebijakan komunikasi itu dirumuskan oleh lembaga resmi negara dan berlaku bagi warga negara Indonesia. Nah, sekalipun itu dirumuskan oleh lembaga resmi negara, tapi tetap kebijakan komunikasi bukan berisi dari keinginan pemerintah, tetapi merupakan sebuah akumulasi dari keinginan masyarakat. Untuk apa? Untuk agar kegiatan komunikasi yang berlaku itu tidak merugikan masyarakat, ya, terutama masyarakat kecil, ya, oleh para penguasa ataupun orang yang memiliki kekuasaan, baik itu uang, kekuasaan dari segi power ataupun kekuasaan dari dana ataupun kekuasaan dari link ataupun kekuasaan yang dia miliki lah, ya, berupa apapun yang ada di negara kita. Nah, oleh sebab itu maka lembaga negara itu berhak merumuskan kebijakan komunikasi melalui Kementerian Kominfo dan dibuatlah sebuah rancangan undang-undang atau dikenal dengan RUU, dan ini dibahas oleh anggota Dewan DPR dan mendapat persetujuan dari pemerintah oleh Presiden, maka dituangkannya dengan namanya peraturan Presiden. Nah, maka pemerintah dan DPR ini merupakan fasilitator dalam pembuatan kebijakan komunikasi. Nah, oleh sebab itu, jika kita lihat hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka kita mengenal undang-undang yang paling tertinggi di negara kita itu apa? Yaitu Pancasila. Ya, sumber dari segala hukum itu adalah Pancasila. Makanya Pancasila itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan filosofi negara kita. Beberapa kejadian yang baru kita alami tentang 1 Oktober ya atau 29 September tentang Gestapo yang ingin mengganti negara Pancasila ini itu selalu gagal ya, karena itu merupakan landasan filosofi utamanya ya. Jadi negara kita berdasarkan pada Pancasila. Nah, Pancasila itu sumber dari sumber dari hukum. Nah, lalu dituangkan menjadi Undang-Undang Negara Republik tahun 1945. Dulu Undang-Undang Dasar 45, tapi pernah mengalami amandemen ketika kekuasaan Orde Baru yaitu Presiden Soeharto itu di demo atau direformasi oleh mahasiswa, maka undang-undang terutama pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 28 itu ya, kebebasan berserikat itu akhirnya dirubah ya, dan ada beberapa perubahan yang sangat fundamental. Termasuk adalah bahwa presiden itu harus menjabat 2 kali periode, itu diatur Undang-Undang Dasar 45 dan diturunkan pada undang-undang ya.
atau berupa Perpu ya. Nah, jadi untuk merubah itu agak sulit karena harus melalui proses yang panjang. Nah, di bawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu ada yang namanya undang-undang atau Perpu ya. Nah, di bawah undang-undang Perpu itu peraturan pemerintah ya. Nah, di bawah undang-undang peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Nah, di bawah undang-undang peraturan presiden itu ada peraturan daerah. Nah, kecuali butir yang 1 atau butir 2 sampai 5 itu dapat menjadi kebijakan komunikasi. Bahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 dulu tidak ada kata-kata komunikasi, sekarang ada masuk ke dalam ranahnya, termasuk Undang-Undang pasal 28 ini. Ya. Nah, maka dapat dijelaskan bahwa ada beberapa jenis kebijakan komunikasi yang berlaku saat ini. Ya. Jadi Anda harus paham, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada SK Menteri, ada perda yang untuk kasus daerah-daerah tertentu, dan ada keputusan presiden. Ya. Oke. Nah, ini beberapa hal yang akan saudara pelajari dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apa saja? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Ya. Dulu penguasa telekomunikasi Indonesia itu cuma satu-satunya adalah Telkom. Sekarang sudah tidak boleh lagi penguasaan oleh satu, termasuk walaupun dia punya BUMN ya, tidak boleh satu yang penguasa, harus ada saingan. Oleh sebab itu, setelah ada Telkom, maka Indosat dijual kepada negara lain, ya, pengusahanya itu dulu Singapura dan sebagainya. Sekarang pemain telekomunikasi itu bukan hanya Telkom, tapi ada Indosat, ada Tri, ada XL, ya, dan sebagainya. Ya, ini akibat dari Undang-Undang Nomor 36 ini. Ya. Nah, silakan jika ada kasus-kasus yang terjadi, Anda bisa bicara tentang Undang-Undang 36 tahun 1999. Termasuk misalnya pemancar dari pemancar dari satelit ataupun pemancar dari yang sekarang itu ya, itu kan dulu itu satu stasiun ataupun stasiun provider itu satu punya pemancar, sekarang tidak boleh. Satu pemancar, satu tiang itu harus digunakan oleh berbagai berbagai fasilitas ataupun penyedia sarana telekomunikasi ya. Nah, dulu kan satu, akhirnya dulu banyak yang membuat ya. Jadi kita itu seperti banyak pemancar-pemancar, sekarang tidak boleh ya. Satu pemancar digunakan oleh berbagai provider ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu tentang hak dan kewajiban pers. Nah, ini ya. Pers juga diatur oleh undang-undang. Jadi ketika Anda misalnya dirugikan oleh pers, maka Anda bisa mengajukan ataupun delik pengaduan ya. Sekarang ada namanya Dewan Pers ya, bahkan ada pers yang di Brandel ya, itu masuk kepada ada hak dan kewajiban pers ya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 tentang penyiaran. Nah, sama penyiaran juga ya. Makanya sekarang ada KPID, KPI ya. Itu ketika ada penyiaran yang tidak sesuai dengan aturan ataupun norma yang berlaku di negara kita, itu bisa diadukan dan itu ada undang-undangnya. Nah, bukan terakhir ya, nomor 4 ada Undang-Undang Nomor 8 tentang perfilman. Ya, perfilman ini mengatur tentang bagaimana film yang ada berlaku di Indonesia ya. Nah, ini undang-undang. Nah, termasuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Nah, ini salah satu peraturan pemerintah, jadi turunan undang-undang, ada peraturan pemerintah itu PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi ya. Nah, ketika Anda menjadi seorang penyiar, Anda pun harus tahu tentang aturan-aturan ini. Lalu ada keputusan presiden ya tentang keberadaan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, itu Kepres Nomor 153 Tahun 99. Ada instruksi presiden ya. Jadi di bawahnya lagi ada instruksi presiden nomor 6 nomor 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telekomunikasi di Indonesia ya. Bahkan ada SK Menteri ya. SK Menteri itu peraturan Menteri Kominfo tentang penggunaan SDM dalam negeri untuk produk iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran ya. Nah, ini semua berkaitan dengan profesi kita ya sebagai komunikasi, di antaranya juga kita ada biro iklan ya. Nah, ini aturannya harus ada di dalam SK Menteri ya. Nah, di daerah pun ada ya. Ini belum cukup banyak pemerintah daerah yang membuat kebijakan komunikasi, tetapi sebagai contoh dalam Pemda Jogja itu pernah membuat Perda Nomor 8 Tahun 98 yang mengatur tentang pemasangan iklan ya. Nah, itu
pernah dilakukan oleh anggota dewan di Yogyakarta, ya. Nah, bagaimana kebijakan komunikasi itu dibuat? Pasti di dalam prosesnya itu kan harus berkaitan, atau pembuat undang-undang itu adalah DPR. Jadi harus ada penyusunan agenda, ada formulasi kebijakan, ada adopsi kebijakan, ada implementasi, dan ada penilaian kebijakan. Nah, tahap penyusunannya seperti ini, nanti Anda bisa bahas ya, membaca sendiri. Itulah kaitannya tentang pembuatan undang-undang, ya. Nah, satu lagi materi yang ingin saya sampaikan itu adalah bagaimana undang-undang yang tadi sebagai studi kasus, ya. Nah, ini contoh undang-undang PES tahun 40 2099, bahwa PES itu sama dengan jurnalistik, maka ini tetap diatur, ya. Nah, ini turunannya PES sama dengan media. Siapa saja yang diaturnya? Nah, termasuk surat kabar, majalah, tabloid, buku, dan lain-lainnya. PES secara luas, ada radio, ada televisi, ada film dokumenter, ada media online. Jadi ini bisa kena keterbukaan informasi publik, bisa juga bisa kena delik pers, ya. Nah, bagaimana relevansi antara undang-undang? Nah, saudara nanti bisa melihat, ya. Di sana ada Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2003, itu tentang jurnalistik radio atau TV, ya, Undang-Undang Penyiaran. Ada Undang-Undang Pers juga, ini berkaitan juga, kena irisan pada Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Nah, ini irisan juga dengan Undang-Undang Perfilman, ya, nomor 33 2013, karena jurnalistik, dokumenter itu tidak bisa terkait, tidak bisa lepas antara Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Perfilman. Termasuk Undang-Undang Komisi Informasi Publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2018 tentang aktivitas jurnalistik, dan berkaitan juga Undang-Undang Pokok Pers, ya. Termasuk Undang-Undang ITE juga, ya, nomor 11 tahun 2008, informasi transaksi undang-undang transaksi transaksi elektronik, ya. Nah, itu berkaitan juga Undang-Undang Pers juga, ya. Oke, ini latar belakangnya, ya, ini contoh-contohnya, ya. Nah, semua ini sudah saya simpankan atau dalam e-learning, ya. Silakan saudara nanti dianalisis secara mendalam. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan materi untuk hari ini, ya, sebagai kaitan untuk penambahan tugas dan wawasan saudara. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Karena ini sudah lebih dari 4:30, ya, sesuai dengan janji saya tadi, ya. Maaf karena tadi ada keterlambatan, ya. Silakan ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian, ya, pemberian materi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan saudara bisa mengerjakan tugas tanpa hambatan, ya, karena kita masih melakukan kuliah secara hybrid, ya, secara online. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Sampai sekian. Mohon maaf atas tadi keterlambatannya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, ya. Jangan lupa absen, ya. Ya, Pak. Ya, Pak.